Kalau kita menyatakan malaikat sudah bersama Allah, sudah berada di sisi Allah, kenapa masih beriman kepada Allah? Ya sama dengan para sahabat. Kenapa sahabat masih beriman kepada Nabi sedangkan hidup bersama Nabi? Begitu. Kasihan si Jones. Sudah saya katakan tadi Pras, kalau malaikat itu beriman itu tentang adanya Allah, wujudnya Allah. Kalau para sahabat beriman kepada Nabi itu tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video, dan ini saya ambilkan dari channel YouTube Master Code. Katanya beliau itu sedalam pembahasannya, beliau itu selalu bilang sersan, serius tantri santai, yaitu membicarakan soal akidah, termasuk di sini akidahnya Harry Pras yang cingkrang, akidah konsletnya Harry Pras. Untuk lebih jelasnya, agar kita tidak penasaran, mari kita simak videonya bersama-sama. Itu baru Allah. Sedangkan juga ada pendapat yang menyatakan aras itu di bawahnya ada lautan. Lautan, baru aras, baru Allah. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kok pintermu keblinger toh? Pras, dapat dari mana Anda akidah konslet ini, Pras? Ini Harry Pras katanya tanpa takwil, ya kan? Sedangkan ayatnya adalah wa arsyu 'alal ma. Al-ma di situ ditakwili bahru sebagai laut, al-bahru. Katanya nggak boleh pakai akal, katanya pasrah saja sudah gitu. Wa arsyu 'alal ma, maknya gimana, airnya gimana, ya sudah pasrah saja. Tapi di sini Harry Pras, ungkapan ini Harry Pras ada apa sesuai dengan yang ada di tafsir Ibnu Katsir, bos ya. Tapi ternyata dia juga menggunakan takwil, teman-teman ya. Takwil itu pakai apa? Pakai akal, ya kan? Oh, kami kan dari ulama, dari Ibnu Katsir, sama. Semua yang bicara tentang tauhid ini semuanya bersumber dari ulama. Yang Anda tuduh pakai akal yang jongkok itu katanya, ya kan? Berarti Anda kan menuduh ulama-ulama yang ngelih tafsir, yang mentakwil-takwil ayat itu IQ-nya jongkok, begitu, Harry Pras. Jadi ini begini, jadi dilarang mentakwil itu kalau orang lain yang mentakwil, saudaraku. Tapi kalau orang Wahabi yang mentakwil ayat, tidak mau mentakwil katanya seperti itu, endingnya seperti itu. Aduh, Harry Pras. Ingkang kaping 9 Allah istiwa. Maknane istiwa asal maknane lenggah. Sing dikarepaken lenggah kuwasa. Kekuasaane Allah pusate ana ing aras. Iya. Maknanya duduk. Yang dimaksud duduk adalah kekuasaan. Ya. Ini sepakat kan dengan ini ya, dengan yang kemarin. Ya. Tapi Harry Pras apakah menerima seperti itu? Nah, kita ya kan? Lihat, bos. Itu yang berkata bukan Kiai Maimun Zubair, bos, tapi beliau membaca kitab kan gitu, bos ya. Oke. Ya, ini kan cuma mengartikan satu makna. Sedangkan bersemayam itu sudah saya jelaskan di awal. Makna istiwa atau bersemayam tidak harus duduk, tapi bisa bermakna banyak, yaitu berat. Pras, Kiai Maimun Zubair itu membacakan kitab, Pras, bukan pendapatnya sendiri. Beliau menyampaikan pendapatnya ulama-ulama salaf yang di kitab itu. Lah, Anda referensinya mana? Kok nyangkal cuman modal iler saja? Tadi Kiai Maimun Zubair sudah menyampaikan, Pras, arti duduk di situ adalah kekuasaan, berkuasa, menguasai. Artinya apa? Kekuasaan Allah itu di atas arsy.
Ya kan? Ya kan Bos ya? Iya. Dan Anda malah mengartikan istiwa bukan hanya bersemayam, bukan hanya duduk, bisa tiduran, bisa berdiri, bisa apa. Anda sudah menyamakan Allah dengan makhluk ini. Sudahlah, nggak usah denial. Anda nggak usah denial. Anda memang fokus menyamakan Allah itu dengan makhluk, nggak hanya duduk katanya, Bos ya. Coba Bos. Jadi bertempat atau tinggal. Karena seperti saya masuk ke dalam rumah, ya rumah ini kekuasaan saya. Lah Pras, itu menyamakan Allah dengan makhluk. Kamu ada analogikan Allah dengan kamu sendiri. Itu yang namanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Bertentangan dengan firman Allah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Katanya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kok malah bertentangan dengan Al-Qur'an pemahamannya? Malah menyalahi Al-Qur'an pemahamannya. Itu sudah menyamakan Allah disamakan dengan Heri Pras. Ini kan bodoh ini. Terasa Heri Pras. Iya, jangan terlalu boros, jangan terlalu bocor. Walaupun bocor halus ya, Anda ini bukan bocor halus lagi, sudah meletus bannya ini Bos ya. Ya kan? Nah, ya nggak terasa. Nggak terasa omongnya sendiri, dia menyamakan Allah dengan Heri Pras. Bukan diarani pusat yang aras, mergo malaikat sing keparek menyang Allah. Sing ini Muqarrabin. Wal malaikatil muqarrabin iku manggone ning aras. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis. Kaya Allah Ta'ala alladzina yahmiluna al-'arsya. Malaikat tasbih ning pangerane, iman ning pangeran. Kapan iman? Kapan iman ya? Di Allah ora ning aras mergo ana wa yu'minuna fi. Oh. Jadi karena Gusti Allah tidak di atas ars, jadi menggunakan iman, harus beriman. Gimana lagi? Sudahlah Pras, Anda bukan bidangnya masalah agama ini. Anda bidangnya silat. Silakan silat, sudah kontennya konten silat. Saat mengajari muridnya itu dijadikan konten. Jangan agama. Anda bukan ahlinya Pras. Nggak bakal nyambung. Karena kamu tidak akan ngerti, karena kamu tidak pernah belajar seperti ini, ujuk-ujuk membahas agama. Lagi lanjut dulu. Wong malaikat sing ning aras kok iman ning Allah. Ning ngono Allah ya ora ning aras. Kok lamun Allah ning aras ora usah diimani wong jagle. Oh, jadi kesimpulan Kiai Maimun ya, di sini malaikat yang berada di aras itu, malaikatul muqarrabin itu beriman kepada Allah. Karena ada kata-kata malaikat ini beriman kepada Allah, berarti malaikat ini tidak bersama Allah. Iya. Gitu Bos. Ya kan, karena ada kata-kata iman itu Bos. Ya, malaikat itu masih beriman kepada Allah, berarti tidak bersama Allah. Jika sudah bersama Allah, ngapain beriman lagi, kan begitu Bos? Ya, kata Kiai Maimun. Ya, menurut pendapat kitab yang dijelaskan oleh Kiai Maimun. Tapi Heri Pras di sini nggak setuju. kalau berada di hadapan kita tidak perlu imani Allah itu. Cukup ketahui saja gitu. Ini menurut saya pernyataan yang kurang tepat ya. Mohon maaf, saya bukan merasa lebih pintar dari Pak Kiai, tapi ini adalah analogi saya. Karena setiap manusia bisa salah, bisa luput, bisa khilaf. Saya pun bisa salah. Oh, sudah merasa lebih pintar dari Kiai Mansuber rupanya ya. Dengan Sani Uyi aja kamu tidak bisa melayani tantangannya, apalagi dengan Kiai Mansuber. Gimana Pras ya? Ilmu ndak punya kok marah ngeritik Kiai Mansuber. Apa modalnya? Modal jongor, modal cocot, modal iler. Oh begitu. Ini analogi Pras katanya ya. Akalnya Pras yang katanya nggak pakai akal, tapi di sini Heri Pras pakai akal. Ya. Manusia katanya nggak luput dari salah dan hilaf. Di sini berarti Kiai Maimun salah dan hilaf Bos ya. Bos, Heri Pras walaupun salah khilaf tapi lebih benar kayaknya Bos. Ini Bos, Pak Bos. Tetapi di sini saya juga punya analogi, karena saya juga mempekerjakan otak saya agar berpikir sesuai dengan membahas agama, terutama masalah tauhid ini Pras, tidak cukup dengan analogi Pras, harus dengan referensi, dengan dalil-dalil Quran, Sunnah, kemudian pendapatnya para ulama salafus soleh. Dia mengaku sendiri teman-teman sekarang ya teman-teman ya. Dia mempekerjakan otaknya untuk mereka Bos ya, untuk membahas ars. Dia sudah mulai teman-teman ya. Kalau Kiai Maimun berdasarkan kitab Bos,
Harry Pras sudah mempekerjakan otaknya untuk memakai logika. Dia punya analogi sendiri katanya bos ya, tanpa dasar. Ya bos ya, tanpa dasar ini bos, tanpa dasar. Oke. Oke. Tadi nggak ngomong nggak pakai akal, sekarang pakai akal kan blunder ini. Ya. Ini loh orang yang anti akal ya kan, dia nggak mau kan pakai akal ya kan. Jadi maaf, mungkin hilaf, mungkin Harry Pras di sini salah omong. Dia mau ngomong gini sebenarnya. Saya mempekerjakan dengkul saya untuk mikir, karena saya mempunyai analogika sendiri dari dengkul saya. Itu teman-teman. Dia mungkin salah ngomong otak ya. Dalil-dalil yang ada. Setelah saya mempelajari, mengkaji, bertanya kepada asatid, yang pertama teman-teman, seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Maimun Zubair, kalau Allah berada di hadapan kita, ya tidak perlu kita imani, tidak perlu bertasbih. Terus kenapa malaikat yang ada di sisi Allah, malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, kenapa mereka masih muqarrabin, mendekat? Kenapa mereka masih bertasbih kepada Allah dan beriman kepada Allah? Sama halnya kepada kita, ya. Kita ini kan jauh dari Nabi. Kita tidak hidup dengan Nabi. Kenapa kita masih mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Wajar, karena kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad. Tetapi kenapa rukun iman ada 6? Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada surga neraka, pada qada dan qadar. Ya, di sini bahwa iman itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan ketika kita melihatnya. Bahkan para sahabat hidup dengan Nabi, bersaksi kalau mereka itu mengimani Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi. Oh, Anda kira malaikat itu kumpul dengan Allah, bareng-bareng dengan Allah, sehingga tidak perlu iman. Nah, pras. Ya Allah Rabbi. Malaikat itu beriman kepada Allah, itu beriman atas keberadaan Allah, wujudullah. Beda dengan imannya para sahabat. Para sahabat itu bukan beriman terhadap wujudun Nabi, adanya Nabi, tapi beriman atas kerasulan Nabi Muhammad. Begitu pras. Oke, gini ya. Ini Harry Pras kayaknya benar-benar jongkok otaknya ini. Gini pras. Di situ malaikatil muqarrabin itu bertempat di arsy. Bos ya? Iya. Otomatis karena muqarrabin dekat dengan Allah dan mereka beriman, otomatis ya tidak bersama Allah, pras. Nah, namanya beriman kan. Kalau malaikat bersama Allah berarti malaikat adalah Allah, pras. Gimana itu? Kan paling tinggi itu Allah, pras. Ya bros, kalau malaikat bersama Allah, ya berarti malaikat itu Allah, jadi Allahnya banyak. Jadi malaikat muqarrabin itu Allah sendiri, jadinya kan begitu, pras. Mereka beriman karena memang mereka tidak bersama Allah, pras. Mereka di arsy, iya, malaikatil muqarrabin ini berkumpul di arsy, tapi tidak bersama Allah. Kalau mereka bersama Allah, maka mereka Allah, pras. Karena Allah itu tertinggi, pras. Gak ada sudah makhluk yang menyamai ketinggian Allah itu, pras. Ya Pak, makanya di sini Kiai Maimun Zubair, malaikat beriman karena mereka muqarrabin, karena Allah tidak berada di arsy, malaikat ini yang berada di arsy. Kan betul, pras. Allah itu sudah wahid, pras, satu, yang paling tinggi, sudah nggak ada lagi. Semua makhluk semuanya di bawahnya, pras. Itu Allahus Samad. Makanya di situ dikatakan, kata Kiai Maimun Zubair, beliau bilang bahwasanya istawa yang dimaksud adalah duduk. Duduk artinya itulah kekuasaan. Nah, di situ berkumpulnya kekuasaan itu berkumpulnya malaikatil muqarrabin. Mereka beriman pada Allah. Allah nggak ada di situ, pras. Oh, nggak bertempat kok Allah kok. Muhammad ada di hadapan mereka, kenapa mereka masih mengucapkan syahadat di hadapan Nabi? Beda, pras. Para sahabat beriman ini bukan beriman pada Nabi Muhammad ada, bukan. Kalau Allah beriman, kenapa? Mengimani bahwasanya Allah itu ada. Itu berimannya kita, ya kan? Allah itu ada makhluk, dan karena makhluk ya otomatis jadi Tuhan, kan bos ya? Otomatis itulah Tuhan, kan begitu Allah. Kalau beriman kepada Nabi Muhammad itu beriman bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bukan iman kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad ada, bukan. Kalau iman tentang Nabi Muhammad ada, nggak usah diimani. Orang mereka setiap hari ketemu, bos ya. Para sahabat mengimani Nabi Muhammad itu bukan mengimani adanya Nabi Muhammad, tapi mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau para malaikat mengimani bahwasanya Allah ada, Allah itu Tuhan. Karena apa? Karena sudah menyaksikan kemahaluhuran Allah. Ya, jangankan para sahabat, Nabi sendiri ketika tasyahud, Nabi bersyahadat loh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ini Nabi sendiri bersyahadat dan bersaksi kalau dirinya adalah Nabi. Lah iya Pras. Karena apa? Nabi sendiri pun diutus Pras. Nabi mengimani dirinya sendiri bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Memang harus begitu Pras. Kalau Nabi nggak mengimani dirinya kalau dirinya utusan Allah gimana Pras? Ya lanjut. Paham sampai di sini? Ini analogi yang Anda yang nggak paham. Anda paham nggak dengan omongan Anda itu? Kalau orang merasa paling paham, ya kayak gini ya teman-teman. Padahal dia sendiri yang nggak paham gitu loh. Dia Maimun Zubair itu dari tadi sudah betul gitu loh. Cuma karena dia memaksa agar orang itu membenarkan pendapatnya, membenarkan madhabnya, membenarkan golongannya, apalagi lebih-lebih membenarkan otaknya sendiri. Nah, jadinya kayak gini, merasa dirinya paling benar, sedangkan orang yang alim bos, Maimun Zubair bos, alimnya mah, Masya Allah. ya itu bisa dikatakan khilaf. Ya iya, namanya manusia juga memang khilaf, tapi khilafnya harus Anda berdasarkan ilmu gitu loh. Dan Kiai Maimun Zubair di situ berdasarkan ilmu. Ya. Masa sudah berdasarkan ilmu bawa kitab dibilang khilaf bos? Dari Pras yang nggak bawa apa-apa, nggak khilaf, harus benar. Ini kan Kacau bos. ya kan? kurang tepat Bapak. Kalau kita menyatakan malaikat sudah bersama Allah, sudah berada di sisi Allah, kenapa masih beriman kepada Allah? Ya sama dengan para sahabat. Kenapa sahabat masih beriman kepada Nabi sedangkan hidup bersama Nabi? Begitu. Sudah saya katakan tadi Pras, kalau malaikat itu beriman itu tentang adanya Allah, wujudnya Allah. Kalau para sahabat beriman kepada Nabi itu tentang keutusannya, gitu Pras. Kalau tentang wujudnya Nabi Muhammad, sahabat nggak perlu iman. Iya, masa iya sahabat begini, Nabi Muhammad, saya beriman bahwasanya Anda ada. Ya ngapain? Nggak usah itu Pras. Nggak usah Pras. Beriman atas utusan Allah. Nah, iya, sudah jelas. Iman Kalau itu yang pertama, kepada iman kepada para nabi, para utusan Allah. iya, beriman kepada keutusannya ini, bukan pada wujudnya. Gimana ini Pras ini? Aduh, ini ya didikan Salafi Wahabi ya, kacau jadinya, nggak cerdas. Oke. Jadi ukuran iman itu bukan berarti kita harus bersama dia atau kita harus jauh dengan dia. Karena beriman itu harus meyakini Allah. Baca kitab gak bisa, potong dakwah. Baca kitab gak bisa, potong dakwah. Baca kitab gak bisa, potong dakwah. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil. Kasihan si Jones. Semoga bisa dipahami sampai di sini. Karena ada pembahasan. Semoga bisa dipahami. Pernah nggak sampean denger ya di kelas bos? Kelas ini ada 10 orang dengan kenaikan akselerasi. Bos ya, dia sudah tahu proses ini menjelaskan tentang tempe. Dia sudah tahu penjelasan tentang tempe proses dari awal, dari penanaman kedelai. Anak-anak akselerasi ini sudah tahu bos. Dari Pras ini nggak pernah naik 5 tahun di kelas. Dia menjelaskan tempe. Anda tahu nggak tempe ini? Tempe ini yang dijual di pasar-pasar itu, Mas Anda nggak tahu? Anak akselerasi karena mau jelasin gimana ya, karena dia terlalu bodoh malas aja bos, diam bos. Oh iya biar cepat selesai gitu bos maksudnya. Diiyain aja. Iya. Oh begitu ya, di pasar. Iya di pasar. Tempe itu ya yang itu loh, yang ada bentuk bulat, ada putih, kemudian ada yang dibungkus daun, ada yang dibungkus plastik. Nah itu tempe. Sampai di sini paham? Kalau akselerasi sudah tahu dari penanaman kedelai, sudah dari awal dari proses sudah tahu, sudah mengkaji Sampai prosesnya. Nah, sampai prosesnya. Jadi ya gimana ini? Sudah iyain aja, sudah biar puas. Biar Diain aja. Iya diain aja. Oke. Puas, Ya, sampai sini paham? Ya, Pras, kami Ya, paham, Pras. Kami ya, paham, Pras. Yang lebih serius lagi agak ke belakang ini. Lanjut dulu ya. Lebih serius lagi. Serius bos. Ini maaf. Oke. Allah, saya akan serius Pras mendengarkan Anda Pras. Kok Menyentuh. istiwaan yaliqu bihi.
diyakini oleh para sahabat yang hidup dengan Nabi, karena tidak ada satupun dari para sahabat yang meributkan istiwanya Allah atau bertanya bagaimana istiwanya Allah. Tidak. Ya jelas lah kalau para sahabat tidak ribut masalah istiwanya Allah. Yang ribut-ribut itu kan kelompoknya Anda, ya. Istiwa diartikan bersemayam, duduk di atas aras, Allah di atas langit, atau Allah di atas aras. Itu dijelasin sampai mutar-mutar enggak paham-paham. Gimana nih? Anda dan kelompok Anda yang selalu ribut dan bikin ribut. Tidak ada. Baru muncul sekarang ini pada zaman-zaman akhir ini. Akhirnya apa? Banyak perdebatan. Dalilnya mana? Dalil. Dalilnya mana? Dalil. Dalilnya mana? Dalil. Kok pintermu keblinger toh? Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikianlah konten kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video yang telah kami bawakan bermanfaat, menjadi tambahan wawasan, dan bisa menjadikan kita tambah waspada dan hati-hati terhadap kelompok-kelompok yang menamakan manhaj salaf tapi ternyata manhaj salah. Dan Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan dan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.